Tapi ketika sahabat bertanya, Pak, mungkinkah seorang Islam berbohong? Kata Rasulullah, tidak. Itu Pak, yang kita anggap biasa, tetapi justru malah fatal dalam Islam. Ini yang menyulitkan hidup kita tuh, Bu. Inilah yang menyulitkan tuh. Udah sampai di mana, Bu? Ini udah di jalan. Padahal bangun tidur baru, Pak. Itu kan biasa betul tuh. Kalau datang ibu tuh ke rumah bilang mama ndak ada. Itu yang kecil-kecil tuh, Pak. Tapi kan katanya Rasulullah pernah berbohong. Ada sebab apa tuh, Pak? Rasulullah berbohong. Orang dikejar mau dibunuh. Kemudian dia melewati, Rasulullah lari. Datang orang yang mengejar. Muhammad, apakah kau melihat orang yang lari tadi? Rasulullah langsung pindah berdiri. Selama aku tegak di sini belum ada orang lewat lagi. Jadi tidak bohong jadinya. Jadi Bapak kembangkan aja lah Pak macam itu, Pak. Penting Bapak jangan bohong, Pak. Dihindari oleh Rasulullah. Ada kiai dulu, Bu, perampok lari masuk ke pesantrennya. Pak Kiai lindungi saya, Pak Kiai lindungi saya, Pak Kiai. Dikasih Pak Kiai ini ruangan lokal yang ada terbuka, Pak, bisa tembus, bisa keluar. Masuk kamu ruangan sana. Datang polisi ngejar. Pak Kiai ada yang masuk ke sini tadi. Ada, Pak, itu dalam ruangan tuh terdengar sama perampok tuh, Pak. Gawat Pak Kiai, waktu loncat ya, Pak, kabur dia. Udah tenang situasi, balik perampok lagi. Pak Kiai ini gimana nih? Masa dibocorkan saya di dalam itu? Makanya saya kasih kamu ruangan yang bisa kamu loncat keluar. Jadi aku tidak berbohong, kau bisa nyelamatkan diri. Jadi kan tidak bohong jadi aku. Betul juga, Pak, kan? Akhirnya tidak dibohong dia. Kami ustadz-ustadz ini kan banyak kena penyakit-penyakit aneh, Pak. Karena banyak berbohong sama jamaah, Pak. Dia diundang sama masjid ini. Rupanya di waktu yang sama ada masjid lain, Pak. Amplopnya besar, Pak. Salah telepon, Bu. Minta maaf ya, Pak, ya. Ban mobil saya bocor. Inilah, itulah. Bukan tidak banyak, Bu. Maka penyakit kami ini aneh-aneh, Pak. Kadang, Pak. Karena banyak dikutuk-kutuk orang, bukan. Jadi mulai dari orang tahu agama, Pak, banyak yang berbohong. Makanya wajar aja kalau nengok orang, tidak mungkin rasanya Allah akan nganiaya dia nih. Sebaik ini dia, setaat nih ibadah. Rupanya itulah, Pak, sering berbohong lah. Yang suami sering mengunci-unci HP. Nama perempuan dibuatnya nama laki-laki, kan banyak tuh, Pak, kan. Awak sholat juga di masjid, rajin juga zikir, Pak. Berjualan. Cobalah, Bu, ya. Lihat kenapa pasar tradisional macam pasar pusat Pekanbaru sama pasar atas Bukit Tinggi itu selalu terbakar, Pak. Kalau orangnya, Bu, ya, rajin-rajin ke masjid tuh, Pak. Masjid tuh penuh, masjid Taqwa tuh penuh tuh, Bu. Modal 75 mau kena nih, taruhlah biaya operasional jadi 100, ditawarkannya 350, ditawar orang tidak bisa 250, Bu. Ujungnya aja belum kena lagi, udah sebanyak tuh labanya, Pak. Ujung belum kena lagi, itu nanti pura-pura pergi, kak, tambahlah 5.000 ya, Kak, ya. Itu betul ya, itu, Pak, yang paling banyak. Dan itu dianggap kecerdasan. Apa ndak, mall jarang terbakar, Pak. Mall jelas-jelas saja harganya. Ini harganya mau ambil, ndak sudah. Ini diskonnya, makanya mall jarang terbakar. Dan karyawannya amanatinya semua, dia ndak harus tawar-menawar, Pak. Contohnya, Bu, ada pedagang muslim dulu sering orang minta dia mendoakan, Pak. Namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu, Bu, barangnya itu, Pak, sesuai harga, sesuai kualitas. Jadi waktu dia ke masjid, keponakannya yang ada di toko, dia berpas-pasan dengan ibu-ibu. Dia mau sholat asar, ibu-ibu ini pas mau masuk, disuruhnya lah keponakan dia melayani ya. Setelah itu pulang dia dari masjid, pas-pasan lagi dia sama ibu tuh. Ibu tuh sudah belanja. Jadi belanjanya, Bu, jadi, Pak, yang mana ibu beli? Yang ini. Berapa tadi dikasih ini? 600 dirham. Oh maaf, Bu, ini hanya 300. Ambil balik duit ibu balik. Mana cari pedagang macam ini. Ini dia pulang sholat asar. Berapa kau jual tadi?
600, mantap waktu itu jualan tuh, pandai kita ngolah orang, itu dianggap cerdas Pak. Jarang orang yang macam ini Pak. Itu tuh maka susah hidup kita nih Pak. Saya pernah Bu di mobil, ada pengusaha, pokoknya pengusaha ini luar biasa lah, barang dia tuh cuman dia yang tahu linknya Pak. Makanya orang sering kalau mau jual ke dia gitu, Pak Haji ini ada berlian, nanti store aja ke saya 80 juta. Oke, kirim foto, dikirimnya ke linknya Bu. Dijualnya berapa Pak? 125. Berarti sudah untung 45 juta. Makanya bisnis pengusaha itu Bu, dia sikit-sikit Pak, untungnya ngeri Pak. Dia memang besar modalnya, tapi untungnya juga besar. Sudah dapat, udah deal 125, diteleponnya yang punya barang balik Pak. Yang betul-betul aja lah harganya. Kalau segitu tak temakan sama orang itu. Ayo udahlah Pak Haji, 70 aja, ada laba lagi 50 Pak. Atas bawah dihantam ya. Dan itu kita anggap biasa. Balikkanlah ke diri kita ini sekarang Bu ya. Dapat betul uang dari penipuan tuh Pak, tetap habis Pak. Nggak ada. Ada aja cara Allah ngambilnya tuh. Karena Allah sayang sama kita. Diambilnya lah dengan cara sakit, anak terjatuh, sepeda motor rusak. Itulah cara Allah ngambil. Kecurangan-kecurangan kita tuh disalin Allah Pak. Coba Ibu tengok siapa di Indonesia ini yang kaya-kaya dengan jalan yang salah, ditarik balik semuanya Pak. Dan pedih nariknya tuh, Allah nariknya pedih Pak. Dipenjara, dihinakan, dimiskinkan. Jadi memang itu yang istilah dalam Islam istidrat. Kasih dulu, sudah tuh kena empas kan Pak, pedih lagi, hilang harga diri, malu, tetap akan diambil Allah balik. Nah jadi ini yang menyebabkan Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Datanglah kalian kepada Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim Bu? Aku tidak bisa memberikan syafaat karena aku pernah berbohong 2 kali. Nabi Ibrahim pernah bohong 2 kali. Padahal kebohongan Nabi Ibrahim itu Pak, untuk dakwah Pak. Habis dihancurkannya patung-patung itu semua, kan satu ditaruhnya ke yang patung yang paling besar. Ketika ditanya Namrud, kau yang menghancurkan patung-patung ini Ibrahim? Mana pula aku, itulah yang besar, itulah yang hancurkan. Dia yang paling besar di sini. Itu benda mati, mana bisa dia mukul? Tahu kalian dia benda mati, kenapa kalian sembah? Tapi dianggap Nabi Ibrahim dia bohong loh itu. Padahal bohong untuk kebaikan loh Pak. Bagi Nabi rupanya fatal Bu yang seperti itu. Kita lebih tidak dari ini yang udah kita buat Pak. Gimana doa tuh mau sampai ke langit Pak? Banyak betul kebohongan yang udah dibuat tuh. Jadi ini yang harus kita introspeksi diri ya Pak ya. Ngapalah badan aku ini sakit tak kunjung sembuh. Udah banyak kebohongan yang kita buat. Waktu kita bekerja lah, pergi ke tukang jahit, saya ingat tuh ya, cara orang mainnya. Hidupnya susah sekarang tuh Pak. Dari kantor anggaran buat seragam 350.000 waktu itu, 1 setel sama upah. Dicarinya lah tukang jahit yang bisa 150 1 setel. Kan macam itu mainnya Bu. Itu dianggap bagus gitu. Kok enggak gini caranya Ustaz? Enggak bisa Ustaz. Kan sering seperti itu. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, jangan karena lambat datang rezekimu engkau bermaksiat kepada Allah. Jadi itu ya, jangan gara-gara itu akhirnya kita tidak sabar Pak mainnya dia. Datanglah dia ke tukang jahit nih. 150 setelkan Pak. Ya, tolong Bapak tanda tangani nanti kwitansi ini. Kwitansi 350 Pak. Apa kata tukang jahit nih? Awak yang basah ketiak menjahit dari pagi sampai malam, dia lebih banyak lah dapat daripada kita lagi. Yang orang yang dapat banyak nih tidak tidur mata malam Pak. Pak, kalau ada orang kantor saya nelpon, bilang apa ya Pak ya?
bilang memang segini harganya. Menjelang itu lolos, jantung berdenyut. Makanya kata para ahli apa bu, orang berbohong sakitnya parah. Karena apa? Otaknya membutuhkan oksigen lebih banyak ketika dia berbohong. Jadi banyak otaknya memakai air, jantung berdebar, darah mengental. Kalau darah udah kental, kenanya kemana pak? Ginjal pak. Nah, jadi bapak ukur-ukur lah dari bapak. Iya mungkin ya, aku banyak betul loh buatnya, wajar gak aku sakit. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas penderitaan ini. Itu yang seharusnya kita ucapkan pak. Paling tidak bisa juga dibayar dosa itu di dunia gitu, dengan sakit, dengan kesusahan. Cuman kadang kita ini bu, banyak yang tidak mau introspeksi diri itu pak, menganggap awak dah taat, dah soleh, apa juga kurang lagi, lupa kita dosa kita tuh banyak. Nah jadi itu bu ya, sebelum lolos pak berdenyut jantung tiap hari itu, sampai lolos pemeriksaan, baru enak. Maka banyak orang jantungan di Indonesia ini pak. Dalam 20 orang sakit jantung di rumah sakit, 16 laki-laki, cuma 4 perempuan. Karena laki-laki yang dia di luar yang main nih pak kan, cara mendapatkan ini nanti ini. Sudah tuh pernah nampak saya pak, orang sedang jongkok, pejabat nelfon kawannya. Nanti kalau kau ditanya ini jawab ya, jangan sampai kena lah bapak, gitu-gitulah pak. Mengakal-akali itu, kalau nanti ditanya ini anggarannya kemana, bilang di sini. Kalau ini dibuat ini bilang ada. Apa ndak banyak penyakit jantung dibuatnya bu. Awak mikir udah rajin lah zikir pagi, zikir petang, padahal kita jahat, kita ndak tahu pak. Rupanya hal yang fatal yang kita lakukan. Nah kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua apa pak? Mengaku Siti Sarah adalah adiknya, bukan istrinya. Jadi ada raja yang zalim pada saat itu. Dia ini suka dengan perempuan cantik. Siti Sarah ini kan cantik. Kalau sempat Nabi Ibrahim ngaku dia istri, Nabi Ibrahim kena bunuh. Maka kata Nabi Ibrahim di perjalanan itu, Siti Sarah, jangan kau ngaku istri aku ya, kau aku aja aku adik kau. Insya Allah Allah yang akan melindungimu. Jadi rupa raja ini ditangkapnya Siti Sarah. Rencana mau diperkosanya pak. Berdoa Siti Sarah kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha tahu bahwa aku tidak pernah membuka auratku kepada laki-laki lain kecuali kepada suamiku. Lindungilah aku ya Allah. Rasa tercekik leher raja itu pak. 3 kali dicobanya macam itu tidak bisa, akhirnya dilepaskan aja lagi, ya selamatlah. Nah ngaku adik itu bukan kena. Kita kadang anak angkat diakui sebagai anak kandung pak, dibuatnya bin dia, berapa dosanya udah. Jadi banyak pak yang dibuat-buat orang sekarang ini bu ya, kebohongan-kebohongan. Baik kita yang udah rajin-rajin sholat nih lah, pasti cek lah, pasti banyak buat kebohongan. Anggaran kah, atau bagaimana di rumah kah, menyimpan duit, bilang tidak ada duit, macam-macam tuh pak. Kadang kita tanya anak, tidak ada duit mama lagi, padahal ada duit. Bilangnya duit itu ada, cuman kalau untuk itu tidak ada, nggak bisa pak kan. Ini haram, sesen haram, mama ini tidak ada uang lagi ya. Akhirnya emas-emas yang disimpan tuh untuk biaya rumah sakitnya lagi pak kan. Karena kalau orang banyak menyimpan-nyimpan barang di rumah bu, keluar mau sholat subuh tuh berkali-kali goncang pintu tuh pak. Dikasih Allah dia penyakit ketakutan yang tidak beralasan. Tapi coba kita dapat sumber dari yang halal, suka tidak ada kebohongan, rajin sedekah. Saya yakin tidak ada rasa khawatir. Karena itu memang janji Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian baik-baik, tidak akan ada kekhawatiran, kalian tidak akan bersedih hati. Jadi kalau ada di antara kita yang masih suka khawatir, sedih hati, introspeksi diri aja lagi itu pak. Berarti ada yang kena di akhlak kita. Mungkin kita sering berbohong. Yang suami berbohong, ada dapat duit bang, payah betul sekarang, heran lah bang, padahal duit banyak nih bang. Ini ada tadi 100 dapat deh, ambil aja. Serius nih bang, 100. Syukuri lah, bukan masalah tidak bersyukur bang, betul 100 cuma nih bang.
Iya deh, orang banyak payah lagi deh. Nggak, aku cuma nanya sekali lagi bang, ya betul 100 bang. Iya nggak ada uang abang lagi. Alhamdulillah ya Allah, kata istrinya. Curiga suaminya, apa kok alhamdulillah? Aku ada dapat duit dalam sepatu abang sekitar 2 juta. Terkejut suami, dapat sama kau? Dapat. Uang apa tuh bang? Uang sial berarti itu. Ngapa uang sial udah sejauh tuh aku sembunyikan dapat juga sama kau? Kan tak dosa istri lagi. Suaminya udah bilang haram, tak ada uang kan gitu pak kan. Jadi buat apalagi kita laki-laki ini pak, entah azab istri dibohongi ya terus. Persentase istri membohongi suami itu kecil, tapi yang paling banyak itu suami membohongi istri. Tapi apakah ada kebohongan yang dibolehkan dalam Islam? Pada 3 tempat dibolehkan berbohong. Yang pertama, suami memuji istrinya, itu dianjurkan bohong pak. Udah masih cantik mama nih pak, itulah heran papa nengok mama nih pak. Makin bertambah umur mama, makin kuat kecantikan mama. Walaupun mau muntah oh, pak, mau ngomong tuh pak, dibolehkan tuh pak. Ibu memuji suami, dibolehkan bohong, walaupun pakai demi Allah. Itu kata Umar bin Khattab. Di masa Umar ada istri disuruh suaminya jujur pak. Kau coba jujur demi Allah, kau mencintai abang atau enggak? Karena buat nama Allah, khalifah takut aku bilang terus terang bang, aku enggak cinta sama abang. Pergi suaminya, apa kata Umar pak? Walaupun memakai demi Allah, pujilah suamimu, katakan kau mencintainya. Itu yang dibolehkan bu. Kemudian yang kedua, mendamaikan orang yang bertengkar, itu dibolehkan bohong. Orang bertengkar, dia tuh yang sering menjelekkan saya Ustaz. Pak, ini saya luruskan ya Pak ya. Justru Bapak tuh yang selalu membela-bela Bapak. Kan ini cara, itu kan bohong tuh Pak. Bapak tuh bilang sama Bapak ini pula dia cocoknya Pak. Cuman biasalah terjadi macam ini. Dia khilaf. Itu menyesal betul dia cerita sama saya. Akan ada bangga lah Bapak ini Pak. Padahal tidak ada bagai Pak, dia menyesal dia. Yang ini gitu juga nanti, itu dibolehkan, mendamaikan orang yang bertengkar. Yang ketiga yang dibolehkan bohong, siasat perang. Itu malah dianjurkan untuk bohong, karena buat strategi Pak, dan itu boleh bohong. Dalam perang tuh yang tua semua bikin warna hitam semua itu. Harus nampak gagah Pak, yang tua-tua itu jadi muda semuanya. Jadi untuk 3 tempat inilah dibolehkan kita berbohong. Di luar ini tidak boleh. Akalilah sendiri Pak, bagaimana supaya kita tidak berbohong. Apa kata para ahli bu ya? Jujur menenangkan jiwa, kebohongan menyelamatkan, tapi meresahkan jiwa. Memang bohong kita kan selamat kita Pak. Kalau kita bohong kita selamat, tetapi jiwa tertekan. Ingat kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada laki-laki soleh Pak, dia sholat, rupanya tidak kuat dia mengikat ontanya. Lepas ontanya itu, masuk ke kebun kurma milik seorang bapak, baru nanam baru selesai nanam kurma. Masuk onta nih ke dalam bu, habis ditendang-tendangnya semua Pak. Emosi bapak nih bu, dia baru nanam baru. Pas tersudut onta tuh, langsung ditusuknya lehernya Pak, mati onta tuh. Anak muda ini selesai sholat, tengoknya ontanya tidak ada. Ditanya-tanyanya ke orang, ada nampak onta saya tadi Pak, Bu. Akhirnya ditunjukkan orang tadi masuk ke kebun nih rasanya. Pas dia masuk ke kebun tuh, nampak bapak megang pisau Pak. Ontanya udah mati berdarah-darah. Ditanya anak muda nih baik-baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini onta saya, siapa yang bunuh Pak? Aku, mau apa kau? Sumbanglah aja kok gaek nih Pak. Anak muda mana bisa digitukan Bu? Masih merasa centengnya. Kadang kan orang-orang tua nih Pak, dia masih merasa tenaganya macam dulu juga berubah kan. Padahal udah gak sanggup lagi. Aku mau apa kau? Tuh ngamuk anak nih Pak. Dia ambilnya batu, dipukulnya kepala bapak tuh Pak. Mati. Sudah mati itu menyesal anaknya. Tersadar dia Pak. Aduh aku udah buat kesalahan besar. Menyesal dia Pak. Jadi apa kata Rasulullah ketika tanya sahabat, ya Rasulullah tunjukkan kami amalan yang ringan yang bisa mengantarkan kami ke surga. Jawaban Rasulullah, la taqtab, jangan pemarah.
Karena kalau orang udah marah Pak, hilang soleh Pak. Hilang soleh Bu. Karena apa kata iblis? Senangnya aku menggoda orang marah sama seperti anak kecil yang memain-mainkan bola. Iblis yang meremot dia jadinya. Sesoleh apapun orang kena dia. Misal ibu marah, ibu pukul anak ibu. Datang anak nih Pak, enggak sakit. Mau menjingkak dia sudah tuh Pak. Itu ngerinya Bu. Kalau marah tuh nambah dosisnya. Dan rata-rata orang banyak menyesal setelah marah itu. Jadi kalau kita orang sholat nih Pak, itu itulah yang dijaga-jaga betul. Marah boleh, seperti orang tua memarahi anak. Dia tidak sentimen pribadi, dia marah karena sayang. Ini marah tidak berketentuan tuh Bu, terpindah barangnya ngamuk di rumah tuh. Udah jelas abang marah sini sampai pindahkan juga. Kurang ajar istri macam apa kau nih. Sikit masalah Pak, menjadi-jadi dia di rumah tuh. Nah ini anak muda nih habis sholat Pak, terpancing dia emosi. Iblis pun langsung menguasai Pak. Lepuk kepala bapak tuh pakai batu, mati. Habis itu Bu, menyesal dia. Orang tidak ada yang nengok Pak, digendongnya jasad bapak. Itu kejujuran dia Pak. Digendongnya ngambil resiko dia Pak. Ditanyai ke masyarakat di mana rumah bapak nih. Sampai di rumah bapak tuh rupanya anak bapak tuh tanggung lah besar badannya Pak. Kenapa bapak saya? Aku mohon maaf, aku khilaf. Bapak kau membunuh ontaku dan aku tidak bisa menahan emosi. Aku ambil batu, aku pukul kepalanya. Nah waktu itu Bu ya, orang Islam nih Pak tidak mau bertindak sendiri Bu. Harus diadukan kepada khalifah. Sampai sekarang Pak, misalnya orang nabrak orang di Mekah tuh Bu, tidak perlu lari, jangan kamu mukul jentiknya tidak mau orang Pak. Pokoknya hukum serahkan ke polisi. Kalau kita ya mati langsung tuh Pak. Kadang kita nih zolim Bu. Orang maling kotak infak di masjid tidak seberapa isinya Pak, tapi tertangkap mati dia dibuat Pak. Kan tidak imbang kita hukumnya itu Bu. Makanya kalau kita menzolimi ini bahaya Pak. Harga sendal 200.000 dibawa ke masjid, hilang sendalnya. Doa ibunya apa Bu? Ya Allah patahkanlah kaki orang yang majus. Kan tidak imbang tuh Pak. Tidak sadar kita udah banyak kita kena Bu. Marah, zolim. Sering kita menzolimi orang tanpa kita sadari Pak. Kita memberikan hukum ke orang yang tidak sepantasnya dia terima. Nah jadi Pak, begitu dia jujur, apa kata anak bapak ini? Yang jelas kita selenggarakan jenazah ayah saya. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Tidak bisa juga kita sesali lagi. Tapi setelah ini kau selesaikan di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Dibawalah dia habis itu Pak ke hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya oleh Khalifah Umar, kenapa kalian bawa anak ini ke sini? Dia bunuh bapak aku Khalifah. Nengok mukanya soleh itu tidak yakin Khalifah Umar Pak. Dipandang Khalifah Umar ya, coba aku tanya sama kau, betul tidak kau membunuh bapak dia? Apa jawaban pemuda ini Bu? Demi Allah Khalifah, sekalipun tidak ada yang menyaksikannya, tapi Allah tahu bahwa akulah pembunuhnya. Pakai Allah dia untuk jujur Pak, untuk meyakinkan bahwa dialah pembunuhnya. Itulah kejujuran anak ini Bu. Kalau kita kan pakai demi Allah untuk ngelak gitu Pak ya. Ya kakak yang menjelekkan aku kak. Demi Allah tidak ada kakak tuh, padahal dia rupanya Pak kan. Datang nanti ke rumah Bu ya, insya Allah lah ya. Arti insya Allah tuh tidak hadir artinya di Indonesia ini rupanya Bu. Kalau tidak bisa datang tuh Pak, insya Allah katanya Pak. Insya Allah tuh hanya boleh dipakai kalau memang kita niat 100% mau datang. Tergantung Allah lagi mau izinkan kita atau tidak, baru boleh pakai insya Allah. Maka udah banyak termakan sumpah kita nih Bu, bawa nama Allah, kadang tersinggung Allah. Apa nak tersinggung Allah jadinya kan Bu ya. Kadang setan pun Bu banyak tersinggung sama kita nih Pak. Asal ada kita buat jahat, setan terus yang kena salah kan Pak. Contohnya bulan puasa Bu, iblis dibelenggu semua ya Pak. Banyak ada orang jahat juga. Jadi seolah-olah iblis ngomong tuh jangan kalian salahkan juga aku selama ini, kalian tuh memang jahat. Waktu bulan puasa kan memang orang asli jahat kan jahat juga Bu.